tepuk tangan buat adik-adik yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan yang ada di studio. Masya Allah, keren-keren. Ini tadi siapa aja Kak Mora namanya Kak Mora yang udah tampil di panggung ini? Coba dipanggil ya. Halo Sabrina. Sabrina yang mana? Sabrina, angkat tangannya. Halo Sabrina. Sabrina mau kemana? Gak apa-apa ya. Ada Kanaya, ada Kanaya. Iya. Dan juga ada ini Askia. Askia, hai Askia. Hai. Lucu-lucu ya, luar Iya, biasa. iya, benar sekali. Tariannya judulnya adalah Tari Ibu. Betul sekali. Kenapa dikasih judul Tari Ibu Kak Mora? Begini, Kariselo, kalau kita ngomong ya tentang dunia pendidikan, itu berarti kita nggak akan lepas dari seorang ibu. Betul. Iya, karena bahagianya ibu, gitu ya. Terus tamunya seorang ibu, terus kemudian bagaimana ibu itu mengajarkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak itu yang luar biasa. Jadi memang itu pilihan yang luar biasa. Benar, Tari Ibu. Betul sekali. Bahkan besok pagi Ya. ibu-ibu ya sangat ruwet sekali. Iya, benar sekali. Setelah liburan 2 minggu, ini pastinya besok para bunda juga harus mempersiapkan sekolah anak-anaknya ya Kak Mora ya. Betul sekali. Termasuk Kasih nih. Wah, kamu juga sekolah ya besok ya? Iya, Kasih juga baru ada Gazi. sekolah. Kita ketemu lagi loh Gazi. Oke. Setelah puluhan purnama ya. Iya. Nggak ketemu di sini. Kak Mora ngerasa ajaib nggak? Kalau saya tadi dari sana, sekarang tiba-tiba Mak Celing ada di sini. Iya, betul sekali. Luar biasa, Mak. Celing gitu ya. Iya, kasih itu tadi juga mikir kok merolak gitu. Oke, kita sambil cek nanti untuk audionya, mikrofonnya mati-mati. Iya. Jadi biar sambil dicek sama teman-teman PT nanti ya. Oh iya Kak Mora. Bisa masuk ya audionya ya? Oke. Baik sih ya. Oh udah masuk di YouTube-nya. Bisa dicek acara kita di YouTube ini Kak Mora. Kasih masuk YouTube. Bunda-bunda yang ada di depan jangan lupa di like, subscribe, di share. Waduh, ini loh tadi ada Sabrina Kanaya Askia tampil dibagi ke seluruh keluarga besar. Betul sekali. Dan pastinya jadi kebanggaan tersendiri. Iya. Untuk pagi hari ini program kreatif Semangat Kembali ke Sekolah sengaja dihadirkan oleh RRI Malang untuk memberikan dukungan untuk adik-adik. Betul.
Kalau yang gede-gede nggak usah disemangatin ya. Ya Apa tetap tetep ya, ya? tetap kita aja butuh Betul. semangat loh. Oh, iya benar. Apalagi habis libur lama. Masya Liburnya Allah. panjang dan sekarang udah bersiap untuk besok hari pertama ke sekolah Kak Iya. Mora. Ini kalau anak-anak apalagi usia teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini ini kan rata-rata PAUD ya. Betul. PAUD TK. Iya, ini ada beberapa anak yang mau masuk SD. Ada juga yang mau Iya. masuk SD, artinya sekolah baru. Iya, Sekolah baru ini tantangan baru. bener. Yang harus persiapannya juga lebih Betul sekali. lebih banyak ya Kak Mora Iya, ya. bener. Apa saja sih Kak Mora yang harus disiapkan? Kak Mora ini kan sebagai seorang pendidik juga. Iya. Kayaknya harus kasih masukan ini buat para bunda yang ada di rumah. Wah, kalau Apa saja yang harus disiapkan? Kalau Kak Mara kasih tahu nanti semuanya niru nggak ya kira-kira? yang Gak sih paling- kok gitu sih. gini ya, yang pasti itu ketika anak mau ke lingkungan baru gitu yang harus disiapin itu adalah mental. Mental nomor satu. Karakter gitu ya. Dan pastinya ibu itu akan mengajarkan ke anak-anak, oh kalau sekolah nanti ketemu sama orang, ketemu teman baru, adabnya harus baik. Betul. Beradab kepada teman itu seperti apa, beradab kepada guru itu seperti apa, dan itu semua gak lepas dari seorang ibu. Nah itu dia. Jadi untuk mempersiapkan diri ke sekolah baru, ibu ini harus mempersiapkan mental anaknya dulu nomor satu ya. Betul, Mentalnya dulu. harus disiap. Jadi soundingnya lama. Ini yang baru mau saya tanyakan. Anak kan kalau misalnya sekolahnya baru ya Kak Mara ya. Iya. Kalau misalnya kalau TK belum begitu terasa ya. Iya, Kalau TK, Betul. PAUD ke TK, Heeh. ini kan anak masih belum memiliki apa ya rasa takut gitu ya, Iya. masih pemberani rata-rata ya. Betul, betul. Tapi kalau mau ke jenjang SD, apalagi SD-nya nanti temannya banyak sekali. Ini apa saja tips untuk Bunda agar anak-anak ini bisa menghadapi lingkungan sekolah, teman-teman yang baru, Kak Mora? Wah, kalau seperti itu ya biasanya pertama memang mental, terus kemudian niatkan bahwa ketika kita menitipkan anak-anak ke sekolah itu niatkan dia menuntut ilmu, dan kemudian setelah di sana kita bekali bagaimana itu tadi ya, adab kepada teman, karena dengan mempunyai adab ya setidaknya dia punya kemampuan untuk bertahan, karena ketika masuk SD ya itu Aduh, jangan nakut-nakutin loh. karakternya luar biasa. Beda kalau misalkan di TK, PAUD gitu ya, mungkin puluhan gitu ya, beda sama yang sudah ratusan gitu ya. Iya betul. Dan di sana ada banyak gesekan, dan pastinya setelah itu adalah bagaimana dia sekali lagi mental. Baik, Iya. ini untuk anaknya. Iya. Tapi gak kalah khawatir bundanya. Ini saya yakin untuk anak yang jenjang masuk dari lulusan TK ke SD, ini kekhawatiran bunda pasti lebih double ya Kak Mora. Betul. Apalagi jenjang sekolah yang dituju memiliki level kelas paralel. Iya. Ini kan satu level aja Betul. temennya udah ratusan gitu. Iya. Nah, agar bunda ini kemudian percaya kalau anaknya nanti dilepas di sekolah itu mampu bertahan, mampu mandiri berdikari, Iya. harus ngapain bundanya nih? Bundanya ya harus melatih di rumah ya. Jadi ada latihan gitu ya. Kalau misalkan mau sekolah ya ada sekolah-sekolahan gitu. Kira-kira kalau ketemu semacam simulasi gitu ya. Jadi ketika masuk itu anak-anak gak takut dengan simulasi yang sudah diberikan oleh orang tua di rumah. Terus kemudian bagaimana dia menghadapi guru baru. Guru baru saya yakin semua guru baik gitu ya. Terus kemudian teman baru. Nah teman baru ini ya baik dan ada yang kurang baik ya. Bukan tidak baik ya. Betul, kurang kurang, baik. betul. Karena mungkin penanaman nilai karakter itu sekalipun orang tua sudah berusaha, tapi lingkungan itu juga luar biasa. Jadi selain itu ketika milih sekolah ya pastinya orang tua itu selain mental pilih sekolah, dan kemudian juga membekali anak dengan pengetahuan gitu ya, bagaimana dia menjaga keselamatan dirinya, bagaimana dia bisa say no pada sesuatu yang kurang nyaman. Baik, Terus, baik. itu seperti itu. Jadi anak ini juga harus diajarkan berani ya Kak Mora ya? Betul. Berani dalam tanda kutip seperti apa nih keberanian yang harus dimiliki? Ya kalau misalnya kalau ada temannya yang agak kurang sopan atau ada yang katanya JAHIL itu ya aku harus berani lapor toh Kak. JAHIL Gazi, Iya. luar biasa. Sampai tahu JAHIL. Saya tadi Iya. mikir apa Apa ya? JAHIL ya. Benar sekali. Oke, Gazi pengalaman pribadi? Iya, soalnya kadang-kadang aku tahu loh ya, balik sekolah terus lain aku dicundu. Aduh, dicundu ya Allah sakit. Terus Terus? apa yang kasih lakukan? Ya aku bilang, ini kepala kita
loh, jangan suka begitu. Nanti Allah loh yang marah, bukan aku. Oh, kirain. Gazi kirain ini kepala lu, pundak, lutut, kaki malah nyanyi. Enggak ya Gazi ya. Jadi Enggak. temennya dikasih tahu ya Gazi. Ya iya kan, aku harus berani speak up. Wah, keren. Ini dia. Kalau Gazi ini kayaknya sosoknya ekstrovert, pemberani, Insya Allah. berani speak up. Kalau teman-teman yang pendiam gimana dong Gazi? Wah ya, lapor sama Bu Guru. Ah, Iya. mantap. Gimana nih Kak Mora? Dengan karakter anak itu kan beda-beda. Iya. Ada yang berani sekali ngomong. Aduh tadi itu lo Gazi jundu. Ah, iya. Tapi Gazi kayaknya enggak. Kalau kasih enggak jundu, Enggak dicundu. Astagfirullah. Iya, kamu orang-orang dicundu kok diketawain. Astagfirullah, dosa. Oh, Astagfirullah. Maaf ya Gazi. Iya, gak boleh kita merasa sama dengan orang yang sedang kesusahan. Sedang kesusahan betul. Yang pasti mungkin juga inilah nanti ada fungsi parenting, terus kemudian pertemuan antara wali murid dan guru gitu ya, supaya gurunya juga aware gitu kalau melihat ada anak yang dibully atau dirundung gitu ya. Karena karakter anak itu macam-macam, ada anak yang egosentrisnya belum selesai ya, ya seperti itu pasti akan selalu melihat celah untuk membuat temannya tercelah gitu ya. Nah, ini egosentris yang belum usai, belum tuntas. Ini ciri-cirinya seperti apa Kak Mora? Ya itu tadi, dia suka cari perhatian. Baik, terus caper ya, caper. Terus kemudian kalau misalkan lihat temannya ada sebenarnya keunikan ya, kalau kita melihat dengan mata kacamata pendidikan, kita akan melihat bahwa anak itu unik gitu ya. Ada yang lembut terus pada akhirnya jadi cengeng gitu ya. Oke. Nah ketika melihat cengeng itu jangan ngenyek konjoni. Oh, Jadi dia mudah sekali apa ya istilahnya, mudah mencibir kayak gitu. Oke, ini adalah ciri-ciri anak-anak yang Iya. egosentrisnya belum tuntas. Betul. Padahal harusnya secara common, secara umum Kak Mora, Ya. anak-anak itu jiwa egonya itu tuntasnya harusnya pada usia. Kalau misalkan seperti itu memang masih untuk SD kelas 1, 2 itu masih peralihan ya. Oh, baik, Kelas baik. 3 itu rata-rata itu anak sudah mengerti, tapi ketika di PAUD pun sudah dibekali bahwa anak mampu mengendalikan diri. Oke, Ya. siap. Jadi kemampuan anak untuk antri, bagaimana bersabar menunggu giliran, bagaimana dia disiplin terhadap sebuah peraturan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi ya jangan diharap kalau misalkan namanya disiplin tanggung jawab itu terus kayak robot gitu ya. Iya, iya manut aja, nurut aja. Karena anak-anak itu kan ya Ya iyalah, kan aku sih senang bermain. Jadi kalau misalnya aku kadang kepingin ikut main gamenya disiplin ya disiplin. Tapi kalau misalnya agak kepingin main tak ya sudah, aturan dilawan. Gazi, gak pareng loh. Jadi memang ada ya perasaan kayak gitu ya. Iya, ada. Gazi sering nggak melanggar aturan? Enggak, Enggak apa? enggak salah. Gak dikit, gak dikit lebih banyak. Ya ampun, seru sekali Iya. membahas tentang ini, apalagi dengan seorang pendidik seperti Kak Mora, yang tentu saja nanti ada banyak tips lainnya Iya, lagi ya Kak Mora ya, siap-siap, oke. mengatasi anak-anak, mempersiapkan anak-anak, walaupun kayaknya ini persiapannya cukup mepet ya. Benar sekali. Tapi nggak apa-apa, perjalanan waktu kan nanti bisa kemudian diaplikasikan ya Kak Mora ya. betul. Tapi kita akan nikmati lagi nih tarian yang sangat unik lainnya lagi dari siapa aja nih Kak Mora? Siapa ya? Ada tari gembira. Tari gembira. Yang mana ya? Siap. Siapa aja ya? Ada Syakila. Yang mana Syakila? Wow, Syakila. Ada Sekila. Halo Syakila. Ada Lia. Lia yang mana Lia? Iya. Wow. Dan juga ada Bidadari, Angela. Yang mana nih Angela? Halo. Boleh siap-siap di panggung. Syakila, Lia, Angela. Wah, ini mau nari gembira ya Kak Mora ya. Betul. Nah, ini tarian yang cukup cocok sekali ini ya. Iya. Biar besok masuk sekolahnya gembira. Betul. Langsung kita akan nikmati satu tarian dari adik-adik ini, tari gembira dari Syakila, Lia, dan Angela.
Siap dari gerakan tangannya ya Kak Mora ya. Tepuk tangan yang meriah untuk tari gembira yang baru saja kita. Wah, keren sekali. Ini adalah 3 anak pemberani ya Kak Mora ya. Sudah bersiap menyambut sekolah. Terima kasih sekali Syakila, Lia, dan Angela. Terima kasih teman-teman yang ada di studio. Luar biasa sekali ya. Dan kalau udah berani tampil, ini kayaknya udah berani menyongsong sekolah baru, teman-teman baru ya Kak Mora ya. Tadi bisa di-review lagi Kak Mora. Tari judulnya kan tari gembira. Tapi di sana ada banyak filosofi yang ada dalam gerakan-gerakannya. Sebenarnya ketika kita memberitakan itu yang pasti terpikir anak-anak itu bahagia ya di usia anak-anak tahun itu kan pastinya memang yang diberi itu adalah kebahagiaan gitu ya. Tetapi sekalipun senang dengan situasi baru, excited gitu ya, tapi tetap harus di apa ya istilahnya dipersiapkan, bukan nakut-nakutin gitu ya. Bukan kadang orang tua saking aware-nya dikasih tahu semua hal, nanti di sini gini-gini enggak. Jadi cukup kalau misalkan diberitahu bahwa nanti sekolah lingkungan baru pasti akan beradaptasi. Nah, kemampuan adaptasinya anak ini yang harusnya juga apa ya istilahnya mulai dilatih gitu ya. Jadi kalau dari awal tadi kita lihat ibu itu kan suka ngajarin anak berbagi gitu ya. Iya. Dan anak ketemu teman baru itu biasanya juga sangat senang berbagi. Oke. Nah, ketika anak yang senang berbagi itu ketemu anak yang suka yang tadi yang belum selesai egosentrisnya, dia akan memanfaatkan itu. Jadi ketika si anak punya sesuatu dia akan terus minta gitu ya. Jadi pertamanya dikasih, gitu ya, iya, betul. 2 kali dikasih, kan kita diajarin berbagi. Tapi ketika nanti sudah lebih dari 3 kali maka itu sudah jadi hal yang tidak nyaman gitu ya. Nah, ketika anak tidak nyaman inilah anak-anak juga harus dikasih tahu bahwa dia boleh mengatakan enggak, sekalipun kamu gembira, bahagia dengan teman baru, lingkungan baru, tapi itulah memang ibu itu luar biasanya di sana ya. Jadi membuat anak tetap mau cerita sama kita. Itu juga PR ya Kak Mora ya, Iya. PR sekali kan ya. Betul sekali. Jadi kalau mungkin apa ya istilahnya lingkungannya mungkin yang istilahnya seragam gitu ya, itu mungkin nggak akan mengalami ini. Tapi lingkungan yang heterogen gitu ya, apalagi dengan ragam iya karakter. dengan ragam karakter yang berbeda-beda gitu.
Nah inilah dunia nyata gitu ya. Harus dihadapi oleh anak-anak kita. Iya. Begitu, Dan adaptasinya anak itu macam-macam, Mbak. Baik. Macam-macam. Ada yang dia adaptable, terus kemudian dia begitu ketemu orang baru, terus Nyaman, kemudian nggak nyaman, masalah. nggak masalah, easy going gitu ya. Tapi ada yang dia harus dideketin, diberi semangat, terus kemudian dia harus terus menerus dimotivasi itu seperti itu. Jadi ada ragam pengalaman anak-anak itu yang bahkan kalau di PAUD nih, ada yang 1 semester kalau di desa ya. Iya, iya. Itu ada yang Kayak saya rasa sama aja kayaknya Kak. ada yang Bora, ibunya ikut sekolah. Cuman kalau di Baik, kita pasti bilangnya itu adalah ibu guru pendamping gitu Oh ya. gitu. Jadi kalau Baik. misalnya mamanya ikut di dalam kelas ya jadikan kita pendamping, kita jadikan pendamping. Baik, baik, baik. Kita bantu apa ya istilahnya proses pembelajaran supaya proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Baik, Seperti siap. itu. Jadi si anak tadi yang nggak mau ditinggal orang tuanya juga Hmm, kondusif iya. karena mengetahui ada pendampingnya di dalam Betul, kelas iya. dan program belajar mengajar juga tetap berjalan lancar. jalan. Iya. Baik. Jadi Bahkan anak kelas 1 juga gitu loh. ada ya. Iya. Karena tadi lingkungan Transisi baru ya, iya, ya, Kak, ya, transisi. iya, Ya. transisi. Sebatas apakah orang tua kemudian bisa ikut dalam sebuah proses pendidikan ketika anak ini memasuki dunia baru, Kak Mora? Ya, yang pasti ketika setelah selesai menyiapkan dari rumah gitu ya, memang itu yang di sekolah adalah tanggung jawab bu guru atau pak guru gitu ya, atau tenaga pendidik gitu ya. Tetapi tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Baik, Setidaknya baik. ada komunikasi. Karena ketika pendidik menyampaikan putra atau ibu putrinya jenengan itu begini dan begitu, maka kita juga harus secepatnya aware, Respon, ya. ya responsif gitu ya. Jadi responsif. Karena apa? Tapi sekalipun responsif, kita nggak boleh protektif. Oh, Nah, iya. lapisannya nih kayaknya harus Beda, iya. benar-benar Kalau misalnya, diperhatikan. iya, karena apa? Ketika orang tua menjadi responsif, dia akan muncul rasa protektif. Nah, ketika protektifnya muncul, pada akhirnya dia yang menjadi ujung tombak tameng anaknya, terus datang ke sekolahan, jadilah orang tua yang suka MARAH. MARAH Betul, setelah JAHIL tadi iya. ada MARAH. Benar Oke. sekali. Iya, soalnya aku ya tahu ya, kan aku tuh pernah kepingin kenalan, tapi karena nggak tahu caranya, aku tuh mukul. Gimana? Lah, aku kan kepingin kenalan, terus Ah. tak pukul lawan cicelok he, terus Nggak paling dengar. kadang kan tak kepuk abe aku, terus dibayarin nangis. Loh, astagfirullah. Terus Iya, gimana? iya, iya, Lah, iya. mana mau dibeli dibayar marah, mana ibu yang sekolahan. Jadi besar ibunya. ya masalahnya ya. Terus kasih apa yang dilakukan? Ya, untungnya aku sudah dikasih tahu kalau memang menurut saya ya aku minta maaf. Oh, pandai. minta maaf. Ini kan kayak Gazi ini contoh anak yang sudah siap ya Kak ya. Iya. Dia tahu. Heeh. Gazi pintar sekali. Siapa yang ngajarin coba? Tak marah dah. Gazi bisa aja. Jadi anak-anak yang sudah siap dengan maaf, terima kasih, minta tolong. Iya. Ini bisa dikategorikan sebagai anak yang sudah siap mandiri di sekolah. Betul kamu. sekali, karena penanaman kan ada penanaman karakter perilaku terpuji ya. Gak akan setiap waktu perilaku terpuji itu muncul. Baik. Tetapi kalau itu sudah ditanamkan setiap waktu, jadi anak itu akan punya misalkan gini, maaf ya jangan ganggu aku, itu bisa. Terus atau misalkan gini, permisi bu guru, aku mau minta tolong, itu bisa. Tapi ya itu tidak bisa pekerjaan hanya 1-2 hari. Benar. Iya. Apalagi hari Minggu besok sekolah. Iya, kan? nggak bisa. Oh di kita aja ya, PAUD 2 tahun itu ketika lulus juga lulusannya beragam. Oh gitu. Iya, Siap. lulusannya beragam. Sekalipun kita apa ya, istilahnya punya SOP, oh anaknya itu harus cerdas, ceria, mandiri dan apa istilahnya kreatif begini dan begitu gitu ya. Tetapi kenyataannya ya, wong namanya anak itu punya keunikan. Nah, Betul. kalau kita melihatnya sebagai keunikan, maka kita akan merasa bahwa itu adalah bekalnya dia. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip itu NAKAL, tak bisa diatur, itu kita yang harus belajar lagi. Maksudnya kita ini guru atau orang tua Kak Mora? Ya kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Baik, baik. Kalau sebagai pendidik di sekolah, karena kita kan melayani anaknya banyak orang ya. Iya, betul, betul. Jadi kita harus apa ya istilahnya menganggap anak-anak itu ya anak kita semua. Jadi kalau misalkan satu berulah ya kita mendamaikan semuanya.
gitu. Baik. Sambil nanti kalau misalkan memberi teguran gitu alangkah baiknya tidak ditegur di depan umum gitu. Oh, ini Iya. salah satu cara juga ya, Salah Kak satu Mora, ya? cara. Jadi kalau misalkan memang ada anak-anak yang sedikit dalam tanda kutip bermasalah, pasti sama Bu Guru dikirim sana ke Bu Dewi. Kalau di sekolah saya kan dipanggil Bu Dewi. Bu Dewi, Kalau Bu jadi Dewi, iya. agak seret ketemu Bu Jadi, Dewi Bu ya. Dewi itu menyeramkan kalau di Oh, sekolah. Kalau Kak gitu. Mora itu ceria. Oh, beda. Iya. Beda berarti. Beda, Jadi enaknya beda. ketemu Kak Mora. Iya. Jadi gitu, anak-anak ini, nah tadi sempat terputus juga terkait tentang perlindungan orang tua Iya. di dunia baru, Betul. anak-anak. Ini kalau bisa jangan terlalu posesif, Iya. protektif begitu ya. Betul sekali. Ini kan kadang yang bertengkar anak, Iya. orang tua ikut itu bertengkar. kejadian. Ini gimana nih Kak Mora, apalagi lingkungan baru tentu saja. Betul. Padahal pendidikan masih akan harus ditempuh 6 Iya. tahun ke depan. Ini Benar. kan juga nggak enak ya. Iya, betul sekali. Kalau seperti itu memang menjadi orang tua yang responsif itu penting. Tapi setelah kita apa istilahnya menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita kepada pihak sekolah, setelah itu kita tindak lanjutnya adalah menguatkan anak kita. Anaknya dikuatkan. Iya, anaknya Baik, dikuatkan baik. karena bagaimanapun dia yang akan menghadapi dunia nyata. Baik, siap. Kalau misalnya kita sekarang masuk ke posesif, terus kemudian kita sangat protektif, kita akan nyerang. Nah, ketika nyerang orang pada akhirnya justru sangat tidak suka dengan anak kita, gitu ya. Oh iya. Padahal kalau misalkan kita responsif, terus mengawal, dikawal aja anaknya. Terus kalau misalkan dikawal dan kemudian diberi ruang untuk bercerita. Ketika dia bercerita, Bunda, Mama, aku tadi di sekolah begini dan begitu. Kalau misalkan dia tadi cerita nangis gitu ya, terima aja bahwa dia memang di sekolah tadi nangis. Oke. Lampul di sekolah nangis. Iya, aku ya tahu biar pertama di sekolah di kono karo Kak Mora. Enggak. Kapan? Loh iya, enggak pernah kan? Oh iya sih, kancaku sih kancaku. Oh konco nih. Jadi ketika dia bilang sama orang tuanya bahwa dia sedih sekolah, dia nangis, ibunya bilang, loh lapor sekolah anu apik kok anu kok nangis gitu. Iya, Jadi iya. terima dulu, kenapa dia menangis? Karena apa? Anak itu datang ke tempat baru itu cemas. Baik, Iya, di underline, di Iya, bold. betul. Iya, siap. Ketika jadi apapun emosi dia, yang ditanya itu jadi jangan tadi gurunya ganteng, tadi gurunya. Tapi biasanya juga ada anak yang gitu. Tapi intinya adalah dia sudah datang langsung ditanya, tugas sekolah apa pertama? Itu capeknya capek. luar biasa. Iya, tanya dulu seneng nggak sekolah? Apa yang dia rasa? Apa yang dia mau? Apa yang istilahnya butuh dibantu? Baik, Seperti itu. Disitulah peran orang tua kemudian menguatkan anak ini ya Kak Betul, Mora ya. iya, karena Wow. bagaimanapun suasana baru, lingkungan baru itu mental yang harus disatukan. Kalau ngomong sama Kak Mora harusnya memang 1 jam utuh ya. Tapi karena kita juga punya ada banyak sekali adik-adik yang bersiap di sini. Ini kita mau juga menikmati tari Laila Canggung ini. Siapa yang Ayo, Laila canggung? Canggung. Yang mana aja? Ini nggak canggung loh, ini anaknya ini cuan. pemberani Iya, Cuma judulnya aja. Iya, benar. Tapi Laila Canggung ini juga seorang gadis yang pemalu. Iya, benar. Tapi memiliki keberanian juga Benar, ya Kak keberanian Mora untuk ya. berubah karena keinginan untuk belajar. Siap, ada Jadi- siapa aja Kak Mora? Siapa ya? Ada Nabila, Hai, ada hai. Nabila yang mana? Iya. Ada Kiara juga. Ya, hai. Terus ada Ayla, betul Ayla. ya? Oke, Iya. boleh langsung Silakan. ke stand. Iya. Laila Canggung udah siap. Tadi Heeh. gimana Kak Mora? Laila Canggung ini adalah sosok perempuan, Iya. tapi malunya malu yang benar. Kan Benar. memang kita harus memiliki rasa Benar. malu. Malu begitu ya? itu adalah ketika kita berbuat salah. Nah, Malu itu ketika kita berlaku buruk. heeh, Malu itu kalau kita tidak sesuai dengan aturan, itu malu. betul. Tapi betul. kalau misalkan kita menegakkan kebenaran. kebenaran, kebaikan, maka kita nggak boleh malu. Kita harus berani. Yes. Siap. Langsung kita simak tarian yang Iya. satu ini. Tepuk tangannya dong. Laila ya. Canggung. Tepuk tangan. Hai hai.
yang luar biasa. Terima kasih sayang, boleh turun. Terima kasih Nabila, Kiara dan Aina. Masya Allah. Ya Allah, ayo ya. Iya. Ya Allah, ayo sekali. Keren sekali. Iya. Terima Terima kasih kasih. Anak cantik. Iya. Ya ampun, seneng ya kan? Iya, ya? betul sekali. Ini Laila Canggung udah, tari gembira udah, Oh. tari ibu Sudah. udah. Ternyata ada tampilan lain, membaca buku. Nah, Baca buku. Oke. jadi walaupun liburan tapi membaca buku nggak Iya, boleh libur ya nggak kamu boleh. ya. Kita akan siapkan membaca buku ini. Nanti yang mau membacakan ada Sabrina. Nggak Betul ya, apa-apa. Sabrina ya. Dipandu Bu Guru. Oke, silakan. Oke, Sabrina. Pegang pun yang tak mau aja ini, silakan ya. Ya, tepuk tangan dong buat Sabrina. Sabrina, kasih tepuk tangan Sabrina. Silakan ya sini. Siap, wah Sabrina pandai sekali. Iya, Iya. baca buku. Oke, ya. Ini kalau boleh sedikit berbagi ya, Kak ya. Ini bukunya adalah buatan dari guru RAPP ini. Oh begitu. Buatan sendiri. Jadi buatan sendiri. Iya. Siap didampingi sama Bu Guru, Betul. nggak apa-apa ya Bu Guru ya. Iya. Oke. Kita mau membaca buku bersama-sama Sabrina. Silakan Sabrina. Silakan sayang. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari Baitul Mukminin. Hari ini Sabrina mau membaca buku yang berjudul Momo Bisa Bangun Pagi. Hari yang sudah pagi, Momo masih tertidur pulas. Ibu mencoba membangunkan Momo, tapi Momo asik melanjutkan tidurnya. Ayah dan Kak Mimi makan rumput untuk sarapan. Mereka menunggu Momo bangun, tapi Momo tetap tidur nyenyak. Akhirnya Ayah dan Kak Mimi berangkat ke sawah. Momo bangun, dia bingung. Ayah, Kak Mimi, kalian di mana? Momo sendirian mencari Ayah dan Kak Mimi. Momo menangis sedih. Momo menangis sedih. Ayah dan Kak Mimi di mana? Momo sendirian. Dia menyesal tak bisa bangun pagi. Ibu datang lalu menghiburnya Momo. Ibu memang yang terbaik. Momo makan sendiri. Ternyata Momo bangun kesiangan, membuat tak nyaman. Dia lebih suka sarapan pagi bersama-sama. Momo selesai makan ditemanin ibu menyusul Ayah dan Kak Mimi. Di sawah terlihat Ayah dan Kak Mimi. Mereka sedang membantu Pak Tani.
Akhirnya ayah dan ibu membajak sawah, membantu Pak Tani bersiap menanam padi. Momo dan Kak Mimi bermain riang. Momo berjanji untuk selalu bangun pagi karena Momo tak suka sarapan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina keren Iya, sekali. betul. Terima kasih Luar biasa Sabrina. Dadah, sampai jumpa lagi ya. Oh, terima kasih. Dadah, jangan lupa bangun pagi ya. Jangan lupa Oke. bangun pagi. Siap. Baik, siap. Selanjutnya ada wayang kardus loh, Kak Betul Nora. sekali. Iya. Keren sekali. Ini wayang kardus ini seperti apa? Kita langsung sambut Gabriel Dibantu. dengan tampilan wayang kardusnya. Nah, jadi penasaran ini kita biasa lihat Iya. wayang kulit, wayang orang. Betul, ini ada wayang kardus. Betul. Nah, Kita juga ya, sapa silakan. kembali ibu-ibu, bunda-bunda yang sudah menyimak siaran ini ya, Kak Iya, Nora iya, ya. betul sekali. Di Pro 1 RRI Malang dan juga di YouTube kami RRI Malang Official. Ini dia Gabriel dengan pagelaran wayang kardus. Oke. Mikrofonnya dibantu sama Bu Guru, siap. Tepuk tangannya dong. Yeay. Tepuk tangan buat Gabriel. Wah, seru sekali ini Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau pagelaran wayang kardus. Saksikan ya, ini dia Gabriel dengan wayang kardus. Silakan Gabriel. Hei kanca-kanca, aku Semar. Aku Petro. Hei aku Petro. Hai aku Petro. Halo aku Gareng. Hai teman-teman. Sopan aku. Karen. Lah jenengku Bagong. Sopo rek? Bagong. Hei kanca-kanca. Siapa sing ngeru rukun Islam? Yo, siapa yang tahu rukun Islam? Aku. Islam ono 5 rek. Sing pertama syahadat. Oh syahadat. Iso ta maca syahadat? Aku iso. Ake munio. La ilaha
illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing nomor loro iku salat. Salat ana pira? Sehari rek. Salat sing pertama subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sing ketelu sing rukun Islam yaiku puasa. Apa rek? Puasa. Sing kepapat apa rek? Zakat. Yang kelima siapa sing ngerti? Haji. Oke, haji. Itulah rukun Islam. Ada 5. Ayo nyanyi bareng-bareng rek. Sebutkan rukun Islam ada 5. Yang pertama Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, salat. Ketiga bayar puasa, keempat bayar zakat, kelima beli haji naik pesawat. Weng, weng. Tepuk tangan buat Mas Gabriel. Terima kasih. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh pewayangan selalu mengingatkan tentang kebaikan ya Kak Betul, Bora ya. iya. Seperti 4 Punokawan. tokoh Iya, Punokawan ini Punokawan, ini ya. iya. Wah, terima kasih ya Mas Iya, Gabriel terima kasih. ya. Iya. Luar biasa. Kak Mora di waktu yang sangat singkat sekali, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik khususnya yang akan menempuh sekolah baru dan para bunda yanda yang di rumah yang menyimak kita. Ya. Monggo. Untuk anak-anak semoga gembira dan bahagia dengan sekolah barunya, begitu juga dengan orang tuanya, dan harapannya segala sesuatu yang terjadi di depan itu adalah tantangan yang harus kita cari solusinya. Jadi bersama-sama bersinergi bergandengan tangan antara pihak lembaga dan juga orang tua untuk saling menjaga supaya anak-anak kita tumbuh dengan bahagia. Terima kasih sekali Kak Mora sudah Sama-sama. hadir di Semangat Kembali ke Sekolah. Adik-adik semuanya terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali sudah hadir di RRI Malang. Dan segera nanti kita juga akan hadirkan rangkaian acara yang lain. Anda bisa kembali simak acara ini di YouTube kami RRI Malang Official. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.